Sampai batu bata mau nyusulin gue naik angkot ini, gue janji deh, selama beberapa hari ke depan, gue bakalan bersikap manis sama dia. Asmara yang terindah mewarnai bumi, yang ku cinta menjanjikan aku. Dengan kehadiran Nawang sekarang, posisi kita makin terancam. Apa kita singkirin dia seperti kita singkirin suaminya dulu aja? Lu bisa gak sih? Stop ganggu hidup gue. Itu kayak parasit tau gak lama-lama. Karena gue sama sekali gak berharap keberadaan lo di hidup gue. Mel, awas! Mel! Kalau Mel begini gara-gara kalian, kalian harus tanggung jawab. Dan saya tidak akan tinggal diam. Mengerti? Maaf, saya nggak sengaja. Gue kayak denger suara usus goreng. Ya, kalau apa kok, maaf ya. Ya, nggak apa-apa. Usus goreng? Dia kenapa sendirian? Rizky kemana? Yuk. Gue ke depan bentar ya. Lo tunggu di sini. Iya. Om, gimana kondisinya Mel, Om? Dia baik-baik aja kan, Om? Masih ditangani sama dokter. Masih di ruang tindakan. Om tenang ya, Om. Saya yakin kok Mel pasti bakal baik-baik aja. Karena setahu saya Mel itu cewek yang kuat, cewek yang tangguh. Kemana Pangeran? Harusnya Pangeran yang perhatiin Mel dan Pak Raymond. Dalam kondisi seperti ini bukan malah Gio. Saya permisi sebentar, Pak. Lo kenapa ngehindar dari gue? Enggak. Gue nggak ngehindar dari lo. Bohong. Gue lihat kok. Pas lo buru-buru kabur tadi, gue kan ada di deket lo. Jawab, usus goreng. Gue tahu lo kesini karena lo terpaksa kan. Lo udah janji sama gue. Lo bilang lo bakalan baik sama gue sekarang. Jadi pas gue telepon lo, mau nggak mau, dengan terpaksa, lo datang ke sini, iya kan? Enggak, gue nggak terpaksa. Terus kenapa lo ajak Rizky?
Jadi gimana? Kamu udah berhasil beli rumah kontrakannya Nawang? Bagus kalau gitu. Pokoknya saya mau kamu cepat selesaikan semua ini dengan cepat. Ngerti? Oke. Aku sengaja beli rumah kontrakan Nawang supaya dia nggak punya tempat tinggal lagi dan pergi jauh dari sini. Kalau ia ada di sini, lambat laun dia pasti akan tahu apa yang sudah aku lakukan terhadap Jaka. Dan itu sangat membahayakan buat aku. Nawang harus benar-benar aku jauhkan. Kalau perlu, aku lenyapkan sekalian. Mana pangeran ya? Kamar VVIP buat pasien Meliana Arkandini sudah siap kan? Mel sudah mau dipindahkan ke ruang perawatan VVIP. Sebaiknya aku kembali ke IGD. Mudah-mudahan aja pangeran udah ada di situ. Anak Dedi. Anak Dedi. Ternyata pangeran belum balik ke sini. Aku jadi nggak enak sama Pak Remon. Bukannya pangeran yang kelihatan khawatir, tapi malah Gio. Apa jangan-jangan Gio punya perasaan sama Mel? Kalaupun Gio punya perasaan khusus ke Mel, aku nggak akan biarin Pak Remon sampai tahu akan hal ini. Karena cuma pangeran yang pantas buat Mel. Pak Raymond, Gimana anak saya? Apa ada luka serius? maaf Pak, saya belum bisa memastikan karena pasien akan segera dipindahkan ke ruang perawatan dan akan ditangani oleh dokter ahli. Boleh saya masuk? Oh silakan Pak, tapi hanya satu orang yang boleh masuk ke ruangan. Gio, pangeran mana? tadi dia bilang sama saya mau keluar sebentar, Om. Ya. Mel? Anak Dedi. Itu kenapa matanya, Pak? Kenapa? Ini hanya tindakan sementara, Pak. Pasien mengalami trauma di bagian mata dan kepalanya. Lakukan yang terbaik. Do the best. Kami akan CT scan mata dan kepalanya, Pak. Ayo Ki, kita pulang sekarang. Put, lo baik-baik aja kan? Iya, gue nggak apa-apa kok. Lo mungkin bisa bohongin gua, Put. Dengan bilang lo nggak kenapa-napa. Tapi tadi gue lihat sendiri. Kalau lo khawatir banget dan gimana nyamannya lo nangis dalam pelukan pangeran. Ternyata Rizky tadi lihat gue sama pangeran. Maafin gue karena udah bohongin Loki. Gue emang khawatir banget sama keadaan dia. Iya, Put. Nggak apa-apa kok. Gue tahu. Gue emang punya perasaan lebih ke lo. Tapi gue nggak bisa nahan perasaan lo ke pangeran.
Cuma gue khawatir banget sama lo. Kalau lo terlalu deket sama pangeran, lo bakal dapat banyak masalah dari bokapnya Mel atau dari pangeran. Gue tahu lo khawatir sama gue, Ki. Tapi gue juga ngerti apa yang harus gue lakuin. Kita pulang sekarang yuk. Ayo. Usus goreng ternyata takut banget kalau gue sampai kenapa-napa. Baru kali ini gue ngerasain ada orang yang tulus ke gue. Pangeran, kamu kok malah di sini sih? Mestinya kan kamu di sana temenin Mel. Kamu dampingin dia dong. Papa lihat kok ini malah Gio yang nemenin dia. Gimana sih kamu? Papa nggak mau ya kalau sampai nanti Pak Raymond akhirnya lebih care sama Gio karena dia ngeliat Gio lebih care sama Mel. Papa ini kenapa sih, Pak? Papa lebih peduli sama perasaan Dedinya Mel daripada perasaan aku. Lagian apa salahnya, Pak? Kalau Dedinya Mel lebih peduli sama Gio, ya bagus dong. Itu artinya aku bisa bebas dari Mel. Enggak. Papa tidak akan pernah biarkan itu terjadi. Dan Papa nggak mau kehilangan proyek dari Pak Raymond. Apalagi kalau nanti Pak Raymond ngasih proyek sama keluarganya Gio. Mau kamu kayak gitu? Harusnya sekarang kamu mikirin aja gimana Mel bisa maafin kamu. Papa jangan ngomong gitu dong. Aku juga nggak tahu kalau semua bakal jadi kayak gini, Pak. Siapa juga yang mau semuanya jadi kayak gini? Udahlah, nggak usah kebanyakan alasan kamu. Pokoknya kamu cari cara gimana kamu bisa baik bersikap sama Mel. Aku nggak ngerti ya. Papa kenapa sih selalu maksain kepentingan Papa dan ngorbanin perasaan aku? Papa kan tahu dari awal, aku nggak pernah suka sama Mel. Saatnya bukan bicara perasaan sekarang ini. Yang penting, gimana kamu buat Mel bisa maafin perbuatan kamu itu sama dia. Semua ini kan gara-gara kamu. Semuanya ini ulah kamu. Pokoknya, Papa nggak mau gara-gara ulah kamu ini perusahaan Papa jadi berantakan. Ya. Emang cuma itu kan yang Papa peduliin. Papa sadar nggak sih? Dari pertama kali aku di sini, apa ada Papa nanyain aku? Gak ada kan? Yang Papa peduli itu cuma bisnis Papa, dan Mel. Papa nggak pernah peduli sama aku. Aku bingung. Sebenarnya yang anak Papa itu aku atau Mel sih? Dedi berharap hasil CT scan kamu baik-baik aja ya. Dedi tahu kamu anak yang kuat. Dokter, lakukan yang terbaik ya. Baik, Pak. Saya akan berikan yang terbaik untuk anak Bapak. Sekarang saya akan buka dulu perbanding matanya.
Mel? Honey, can you wake up? Honey? Yes. I'm here. Why? Why, honey? Why? Enak banget sih. Ternyata aku gak bisa lihat apa-apa. Aku takut. Aku takut aku gak bisa lihat apa-apa, Dan. Dokter, kenapa anak saya? Kenapa mata? Ada dari di sini, ada dari di sini ya. Jadi nggak akan kemana-mana, nggak akan tinggalin kamu. Aku buta, Dan. Semua gara-gara lu. Lu apa-apaan sih, Gio? Gak usah bego deh lu. Puas kan lu sekarang? Puas apa sih? Lu ngomong apa sih? Gue benci sama lu. Lu apa-apaan sih, Gio? Lu berani mukul gue? Lu denger ya baik-baik. Gua akan ngelakuin apapun ke orang yang udah berani nyalakain Mel. Apa lu tahu apa yang terjadi sama Mel sekarang? Dia buta gara-gara lu. Kalau aja lu bisa menghargai perasaannya dia, walau cuma sedikit, dia gak akan buta kayak gini, Ram. Mel buta. Dan itu semua gara-gara gue. Kenapa lu diam? Seneng? Karena lu bisa bebas dari Mel? Karena Mel gak akan bisa ganggu lu lagi? Atau emang ini yang lu mau? Lu egois. Lu jahat. Demi kepentingan pribadi lu, lu bikin orang lain celaka. Gua sebagai sahabat lu, gua kecewa. Kenapa harus Mel? Kenapa harus Mel? Kenapa, Ran? Kenapa harus Mel?
Kenapa harus Mel, gua tanya? Kenapa harus Mel? Kenapa harus Mel? Jawab gua. Jawab gua! Kenapa lo berhenti? Pukul gue. Pukul gue. Pukul gue. Pukul gue! Pukul gue, ayo pukul gue kalau itu bikin lo ngerasa puas! Pukul gue! Pukul gue. Kalau itu bisa bikin lo stop nyalahin gue. Lo tahu, gue emang gak suka sama Mel. Tapi gak pernah sedikit pun terlintas di otak gue mau nyakitin dia. Lo pikir gue mau ngeliat dia kayak gini? Enggak, Ep. Sekarang kalau lo mau pukul gue, silakan pukul gue. Pukul gue. Pukul gue, ayo pukul gue. Pukul gue, ayo pukul gue. Pukul gue biar lo puas. Pukul. Pukul gue. Pukul. Ah! Ah! Maafin gue, Kia. Nah, panjang umur nih anak. Halo, Tak. Lu kemana aja sih? Pangeran juga dihubungin susah banget. Lu juga, bucin lu ya? Gue di kampus sendirian nih. Gue WhatsApp kagak ada yang bales. Mel kecelakaan, Tak. Mel kecelakaan waktu pergi bareng ke kampus sama Pangeran. Sekarang dia dirawat di rumah sakit Tiara Medica. Terus keadaan Pangeran sama si Mel gimana? Pangeran baik-baik aja kok. Dia sekarang lagi sama gua. Tapi Mel... Mel kenapa? Mel buta. Mel buta? Wait. Lo bilang apa tadi? Bentar. Jo, bentar. Ada Fanya. Gue kasih tahu dia dulu ya. Ntar gue telepon lagi. Oke, Tak.
barusan? Mel kecelakaan. Sekarang dia lagi dirawat di rumah sakit Tiara Medica. Gue mau nyusulin mereka. Mel kecelakaan sampai buta. Please, gue mau ikut. Please. Tapi gue harus ngomong ke Tasha dulu, because Tasha nggak tahu apa-apa tentang ini. Iya. Wih. Kayaknya gue mesti kasih tahu Citra deh kalau gue mau ke RS. Iya, oke. Dokter akan kasih solusinya ya. Tolongin dong, balikin mata saya. Balikin mata saya mau buta. Pasien harus diberikan suntikan penenang. Ini mempengaruhi syaraf di kepalanya, Pak. Oke. Bapak, mau ikut dengan saya? Kita harus membicarakan tentang mata pasien. Iya. Sebentar. Dedi pergi sebentar, oke? Please. Suster, tolong ambilkan suntik penenang. Disuntik. Ini CT scan dari mata pasien. Di sini dapat kita lihat ada jaringan mata yang rusak, terutama pada bagian retina, Pak, akibat dari benturan yang cukup keras. Dengan berat hati, saya harus menyampaikan bahwa anak Bapak mengalami kebutaan. Anak saya buta. Apa nggak ada cara lain? Ada cara lain? Untuk memastikan. Jawab saya, ada cara lain? Baik, Pak. Kami terus melakukan observasi lebih lanjut, Pak, untuk memastikan apakah kebutaan ini hanya sementara atau secara permanen. Tasha. Hei, Tanya, kamu kenapa? Ada apa? Iya, Mel, kenapa cerita? Fuck. It's Mel. What's wrong? Gue denger dari Atta, dia kecelakaan. Now dia buta. Tanya, lo barusan tadi ngomong apa? Lo nggak bohongin gue kan? Tanya, Mel kecelakaan. Kok bisa? She's our best friend. What? How could this happen to Mel? Gue gak nyangka ini. Dia sekarang lagi ngerasain apa? I'm sure dia pasti shock banget sekarang. I don't know what to do. Yaudah, oke. You stop crying. Sekarang rumah sakitnya di mana? Kita nyetir langsung ke sana. Ayo, let's go. Jadi gini sih, masa Mel beneran buta gara-gara gue? Ini semua salah gue. Enggak. Ini semua kan kecelakaan. Gue nggak pernah minta Mel untuk dorong gue. Ini semua kecelakaan. Ini kecelakaan kok.
Gue bingung banget, gue harus ngapain. Usus goreng. Gue butuh usus goreng. Usus goreng, please angkat telepon dari gue dong. Gue butuh banget lo. Please angkat teleponnya, please. Put, kok berhenti? Batu-bata nelfon gue. Halo? Halo usus goreng. Usus goreng gue butuh lo kesini sekarang. Please lo kesini sekarang usus goreng. Hah? Lo kenapa sih batu-bata? Coba ngomongnya pelan-pelan deh. Mel usus goreng. Mel? Mel kenapa? Mata Mel buta usus goreng. Gue bingung, gue gak tau gue harus ngapain. Pangeran. Gara-gara kamu, Pangeran. Kamu buat perusahaan Papa terancam. Kamu hancurin semua yang udah Papa bangun selama ini. Papanya Pangeran nampar Pangeran. Kamu dengar baik-baik, Pangeran. Kalau akibat apa yang kamu buat masalah selama ini bikin perusahaan Papa jadi kacau, kamu lebih baik keluar dari rumah. Kamu sudah bikin Mel kecelakaan. Kamu bikin penglihatannya hilang. Semua gara-gara kamu. Coba kamu ikutin apa yang Papa omongin. Kamu dengerin Papa. Kamu baikin Mel. Jaga perasaan dia. Pasti semua ini tidak akan terjadi. Kasian banget Pangeran. Harusnya di saat kayak gini Pangeran itu dapat dukungan dari papanya. Tapi Pangeran justru disalahin atas kecelakaan yang menimpa Mel. Put, lo kenapa nangis? Batu bata. Put. Lo kenapa cerita ke gue? Mel kehilangan penglihatan dia. Terus papanya Pangeran malah nyalahin. Bahkan ngancem buat ngusir Pangeran kalau sampai terjadi sesuatu sama perusahaan papanya. Gue kasihan banget sama Batu Bata. Dan sekarang gue yakin yang dibutuhin Batu Bata pasti cuman support dari orang-orang yang terdekat dari Batu Bata. Terus sekarang lo mau nemuin Pangeran? Kenapa lo bisa seperduli itu ke Pangeran, Put? Padahal selama ini dia selalu bikin lo kena masalah. Gue sendiri juga nggak ngerti, Ki. Kenapa gue bisa seperduli ini sama Batu Bata. Tapi Put, Kami akan terus memantau perkembangan mata Mel, Pak. Terima kasih, Dok. Saya permisi, harus memeriksa pasien lain. Mari, Pak.
kalau sampai Mel mengalami kebutaan permanen, saya bisa pastikan orang yang melakukan ini akan memberikan matanya untuk Mel. Saya bisa pastikan. Gawat. Kalau sampai papanya Mel lihat Putri nemuin pangeran, pasti Putri bakal kena masalah. Gua harus cari jalan lain supaya bisa nemuin Putri sebelum bokapnya Mel lihat dia. Gua harus lindungi Putri. Kalau aja lu gak pernah maksain perasaan lu ke pangeran, pasti lu gak akan ngalamin kejadian kayak gini, Mel. Gio, ngapain kamu kok masih di sini? Yo, saya mau tungguin Mel sampai dia sadar. Kamu mendingan pulang aja, kan udah ada pangeran yang nungguin Mel. Tapi saya mau... Atau perlu Om telepon keluarga kamu, biar suruh kamu pulang. Gio, ngapain kamu kok masih di sini? Yo, saya mau tungguin Mel sampai dia sadar. Kamu mendingan pulang aja, kan udah ada pangeran yang nungguin Mel. Tapi saya mau... Atau perlu Om telepon keluarga kamu, biar suruh kamu pulang. Gue gak mau ninggalin Mel dalam keadaan kayak gini. Tapi gue juga gak mau kalau bisnis bokap gue kena masalah gara-gara bokapnya pangeran. Kok kamu masih diem aja? Gio. Kalau gitu saya pamit, Om. Permisi. Gio. Lo gak usah balik. Ngapain kok kamu nahan dia sih? Mendingan papa aja yang pulang. Gio aja yang di sini. Karena di saat-saat kayak gini, aku butuh sahabat-sahabat aku. Bentar lagi Atta juga kesini. Tapi Gio kan... Wah, aku minta kali ini papa ngertiin aku. Aku butuh banget support dari mereka. Ya udah kalau emang mau kamu kayak gitu. Tapi kamu janji untuk selalu ada di dekat Mel. Biar nanti kalau dia sadar, kamu orang pertama yang ada di sampingnya. Aku akan nurutin apa yang papa mau. Ya udah, mau pulang dulu kalau gitu. Yuk. Ran, gue tau lo gak pernah cinta sama Mel walaupun cuma sedikit. Tapi gue mohon sama lo untuk kali ini aja. Lo tolong bahagiain dia ya. Apalagi sekarang kondisi dia jadi kayak gini.
Please, bahagiain Mel. Ya ampun, maaf, Sus, saya nggak sengaja beneran, sumpah. Permisi. Iya Pak, sebentar Pak. Pak Bos! Itu papanya Pangeran kayaknya mau pulang Pak Bos. Beraninya urusan belum selesai dia pulang. Ikut saya. Hampir aja gue ketahuan bokapnya Mel. Maaf ya sekali lagi. Iya nggak apa-apa Mbak. Lain kali hati-hati ya jalannya ya. Put, lo nggak apa-apa kan? Bokapnya Mel tadi nggak sempat ketemu sama lo kan? Syukurlah, gue lega banget. Tapi tadi gue dengar katanya bokapnya Mel mau buat perhitungan sama batu bata. Gue yakin banget Ki, setelah ini batu bata pasti akan ngalamin masalah yang lebih berat lagi. Gimana dong? Kasihan batu bata. Pacar, kayaknya kita nggak bisa pacaran dulu deh buat sementara. Soalnya gue harus ke rumah sakit, urgent. Emang siapa yang sakit? Tadi si Gio telepon gue. Dia ngasih tahu kalau si Mel itu kecelakaan. Dan dokter bilang, katanya dia buta. Mel buta? Emang parah banget ya kecelakaannya? Gio sih ngasih taunya Mel kecelakaan gara-gara ngejar pangeran di jalan. Astaga, kok bisa? Emang gimana ceritanya? Cerita pastinya sih belum tahu. Karena tadi aja si Gio nelpon gue tuh buru-buru. Intinya dia tuh nyuruh gue kesana buat nyusulin. Gue emang sebel banget sih sama Mel. Cuman kalau ceritanya kayak gini, gue jadi kasihan sama dia. Gue juga kasihan sih sama Mel. Tapi Gio pasti lebih sedih deh. Gio? Emang apa hubungannya Gio sama Mel? Aduh, gue pakai keceplosan segala lagi. Pasti pacar bakal neken gue nih buat ngejelasin omongan gue barusan. Tak, jawab dong pertanyaan gue, jangan diam aja. Tuh kan bener. Secara si pacar keponya kan udah akut banget, tingkat maksimal. Ngelebihin akun gosipnya Mamak Turah. Oke, fine. Kalau lo nggak mau jawab nggak apa-apa. Mendingan kita berdua. Apa? Ngancem putus lagi? Kebiasaan nih ya kayak gitu. Ngancemannya buat kumatan tau gak sih lo? Tuh lo tahu. Yaudah iya. Gue kasih tahu. Si Gio itu bucinan si Mel. Hah? Gue sosok gitu kali, biasa aja, santai napa. Boy banget. Sejak kapan Gio jadi bucinnya Mel? Ceritanya sih dari SMP. Si Gio tuh udah suka sama si Mel. Nah si Mel ini malah suka sama pangeran. Tragis kan? Kasian sih si Gio.
Terus Mel tahu tentang ini? Dia tahu lah, tahu banget malah. Nih, si Jo kan suka sama si Mel, tapi malah dimanfaatin sama si Mel buat deketin pangeran. Kasian sih temen gue yang satu itu. Gak kayak gua. Gitu ceritanya. Kenapa lo? Lo mau kemana? Ya ke rumah sakit lah. Ya udah kalau gitu, hati-hati. Fanya, bisa nggak jangan ngambil kesempatan kalau lagi kayak gini? Please, Tasya, gue mau bareng Ato. No, lo harus temenin gue dong, Fanya, gimana sih? Fanya, fine, terserah lo, gue cabut sendiri. Sa, teman lo, Sa. Fanya, iya, ya udah, ya. Gue nggak tahu deh harus ngapain lagi. Yang pasti gue sedih banget ngeliat Mel kondisinya kayak gini. Fanya. Kelar hidup gue. Pacar pasti bakalan salah paham nih. Bodoh deh, mendingan gue nekat aja jelasin ke pacar di depan Fanya daripada gue diputusin. Citra, Kita jadi jalan kan? Apa-apaan sih? apaan sih lu, Cit? Emang gue pernah ngajak lu jalan? Sorry. Gara-gara lu pacar gue marah. Sorry, Tak. Bukannya gue so hianatin lo. Tapi gue cuma kesel aja lihat Fanya yang mepet-mepet ke lo. Mau kemana Alexander Wijaya? Urusan kita belum selesai. Pak Raymond, saya kebetulan ada urusan sebentar. Saya janji pasti akan kembali lagi setelah saya selesai urusan. Cancel semua urusan Pak Alex. Urusan Mel lebih penting. Ada yang mau saya bicarakan. Come. Silakan duduk. Jo, out. Siap, Bos. Maaf Pak Raymond, sebenarnya apa yang Pak Raymond mau bahas dengan saya? Pak Alex masih menanyakan saya apa yang mau saya bahas. Saya minta maaf kalau saya salah bicara, Pak. Percuma Pak Alex minta maaf. Itu tidak bisa mengembalikan mata Mel dengan normal. Saya tidak habis pikir, Pak Alex. Mel kecelakaan bersama dengan pangeran, kan? Tapi Mel mengalami kebutaan sementara, tapi
Pangeran tidak kenapa-kenapa. Bagaimana bisa? Mungkin Pak Alex punya info. Begini Pak, memang betul Mel waktu itu datang ke rumah saya. Dia ketemu Pangeran dan ngajak Pangeran untuk pergi ke kampus saat itu. Kebetulan saya juga ada di situ Pak. Lalu? Lalu menurut penjelasan Pangeran, Mel mengejar Pangeran dan saat itu ada mobil melintas dan menabrak Mel Pak. Saya tidak peduli dengan Pangeran, Pak. Yang saya peduliin tentang Mel. Mel mengalami kebutaan sementara, tapi Pangeran baik-baik saja. Bagaimana bisa? Jawab pertanyaan saya. Jawab. Jawab! Tapi memang cuma itu yang saya tahu. Pangeran cuma cerita itu ke saya. Dari penjelasan dia, Pak. Jadi intinya, Mel kecelakaan karena mengikuti Pangeran, right? Sampai saat ini, dokter belum bisa memutuskan kalau Mel buta permanen atau sementara. Tapi kalau sampai kebutaan Mel permanen, saya bisa pastikan mata Pangeran dan perusahaan Pak Alex akan menggantinya. Do you hear me? Put, mendingan kita pulang aja ya. Ya nggak bisa dong, Riz. Gue harus ketemu sama batu bata. Gue yakin banget deh. Sekarang pasti dia kebingungan. Dia butuh temen buat tenangin diri dia. Put, tunggu. Gue paham maksud lo. Tapi please, kali ini dengerin gue. Masalah ini udah ngelibatin orang tua, Put. Kalau sampai bokapnya Mel tahu, lo dalam bahaya. Put, gue peduli sama lo. Gue gak mau lo kenapa-napa. Bokapnya Mel rela ngelakuin apapun asal Mel bisa bahagia. Apalagi sekarang Mel habis kecelakaan dan gara-gara Pangeran. Lo gak mau kan nyokap lo jadi sedih kalau lo sampai kenapa-napa. Tapi gue cuma mau. Put, please, kali ini aja lu dengerin gue, lu percaya sama gue. Ini demi kebaikan lo, Put. Apa yang diomongin Rizky ada benernya. Gue gak mau bikin ibu sedih. Ya udah, kita pulang. Tapi tunggu sebentar. Maafin gue batu bata. Karena saat ini gue gak bisa ada di samping lo. Gue gak mau bikin situasinya jadi semakin berantakan. Gue ngerti gimana perasaan lo sekarang. Tapi gue percaya kalau lo pasti berani bertanggung jawab dan kuat hadapin masalah seberat apapun itu. Lo juga harus kasih semangat buat Mel. Jangan buat dia jadi terpuruk karena kondisinya saat ini. Dan satu yang harus lo tahu, gue akan selalu support lo di kondisi apapun. Bahkan
Kehadiran lo dengan cara seperti ini aja udah bisa bikin gue sedikit tenang, usus goreng. Seandainya lo sekarang ada di sisi gue, pasti semuanya jadi lebih mudah buat gue. Thanks, usus goreng. Jangan lelah buat selalu ingetin gue. Karena support lo yang paling gue butuhin saat ini. Gue harus tanggung jawab ke Mel. Meskipun gue berat buat ngelakuinnya. Ran, gue minta maaf ya. Gue baru sadar kalau sikap gue tadi berlebihan ke lo. Gue paham kok. Gue ngerti kenapa lo ngelakuin ini semua. Sekali lagi gue minta maaf ya. Jujur, sebenarnya gue iri banget sama lo. Karena lo bisa meluluhkan hatinya Mel dengan mudah. Sedangkan gue gak pernah bisa. Tapi lo tau gak? Jujur gue salut sama lo. Gue salut sama ketulusan lo. Lo tulus banget sama Mel. Lo tahu, sebenarnya kalau dipikir-pikir lucu tahu. Kita ini sama-sama mencintai orang yang gak cinta sama kita. Lo cinta sama Mel, tapi Mel bucin ke gue. Mel suka sama gue, tapi gue sebenarnya suka sama Us. Lo suka sama siapa? Nggak apa-apa. Gue nggak suka sama siapa-siapa. Lupain aja. Oke. Kalau dipikir-pikir kita semua miris ya. Orang lain di luar sana mandang kita punya segalanya. Seolah-olah kita bisa ngelakuin apa aja yang kita mau. Padahal mereka nggak tahu aja kalau kita nggak pernah benar-benar bisa seenaknya sendiri. Karena kehidupan kita diatur sama uang dan kekuasaan. Sebenarnya bisa aja gue nekat deketin Mel. Bisa aja gue memaksakan diri. Tapi balik lagi. Pasti perusahaan bokap gue, nyokap gue yang jadi taruhannya. Usus goreng. Gue masih berharap lo ada di sisi gue saat ini. Lo harus bertahan, Mel. Lo harus kuat ngadepin semua ini. Gue akan terus support lo sekalipun lo gak pernah nganggep gue. Gue gak tenang kalau misalnya gue belum ngeliat kondisi Mel secara langsung. Lo bisa cepetan dikit nggak? Please, 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 please. Gue kepikiran pacar terus nih. Citra nggak mungkin kan serius mutusin gue. Enggak. Seumur umur gue belum pernah diputusin cewek. Jangan sampai aja Citra yang mutusin gue. Kalaupun gue sama Citra yang harus putus, gue yang bakal mutusin Citra. Tapi amit-amit deh kalau sampai gue putus sama Citra. Tak, lo kenapa sih? Ata, Apaan sih? ya lagian gue udah ngomong panjang lebar tentang Mel, lo gak dengerin gue ya? Gue denger kok. Kok kita berhenti di sini? Kan rumah sakitnya masih jauh. Sorry Van, kayaknya gue harus pulang dulu deh. Soalnya nyokap gue nitip minyak angin. Hah? Maksudnya?
Iya, lu pulang duluan, nanti kita ketemunya di rumah sakit aja. Ya? Ya ntar gue ke rumah sakitnya naik apa? Ya naik ojek, ya naik taksi atau naik apa kek. Please lah Fanya. Nanti gue diomelin sama nyokap gue. Kalau gue pulang-pulang gak bawa minyak angin. Yang ada nanti nyokap gue makin parah. Orang kaya bisa masuk angin. Ya elah ya, orang kaya juga manusia, sama aja. Orang presiden aja kena masuk angin kok. Udahlah nanti kita ketemu sana aja ya. Ya udah deh, gue turun. Hello? Tash, can you pick me up? Atau harus pulang dulu? Udahlah, nggak usah dibahas. Pokoknya gue Sherlock ya ke lo sekarang, oke? Oke, bye. Linda. Iya, Bu. Pak Alex nggak balik kantor? Udah malam gini, Pak Alex nggak mungkin kembali ke kantor, Bu. Apalagi tadi siang saya dengar anaknya Pak Alex itu ngalamin kecelakaan sama pacarnya. Saya baru dengar soal ini. Kamu tahu kabar anaknya Pak Alex? Saya juga nggak tahu, Bu, gimana keadaannya. Ya kita doain aja, semoga anaknya Pak Alex baik-baik aja. Mudah-mudahan anak Pak Alex nggak kenapa-napa. Yaudah kalau gitu Bu Nawang, saya duluan ya. Saya juga mau pulang. Oh yaudah, yuk. Yuk. Saya angkat telepon dulu ya. Duluan aja nggak apa-apa. Oh yaudah, kalau gitu saya duluan ya Bu. Halo Lydia. Kamu lagi nangis? Lydia, kamu baik-baik aja kan? Sekarang gini, kamu tenang ya. Aku mau ke rumah kamu sekarang. Tapi aku minta Sherlock ke rumah kamu ya. Iya. Kasian ya Lydia. Pasti dia mikirin masalah Rizky. Yang ada kondisi badannya jadi drop. Please be safe. Kan juga dari tadi hati-hati kok. Bye. Ya tapi ini lo ngebut banget. Fanya, unlike you, gue di sini pengen cepet-cepet ketemu sahabat gue yang lagi ada di rumah sakit. Ya kalau kita ngebut kayak gini yang ada ntar kita yang kenapa-napa. Fanya, can you please shut up? Gue ngerti kok porsi nyetir gue gimana. Also, ini semua kan karena lo. Udah bagus tadi kita mau datang bareng, gue yang nyetirin. Ini enggak, malah mau pergi sama Atta berdua nempel. Come on lah. Bener dikit kenapa sih? Lagian gue tuh tadi udah mau sampai. Karena lo jangan putar balik lagi. Ya lagian mau lama, padahal kan gue udah Sherlock. Excuse me, sekarang lo nyalain gue. Lo tau nggak Jakarta kalau after office hours macetnya itu kayak apa? Please dong, pikirin sedikit. By the way, tadi gue udah telepon Om Raymond. Karena gue tahu kita bakal telat, jadi gue penasaran kondisi Mel kayak apa. Terus Om Raymond bilang apa? Ya Om Raymond masih belum bisa mastiin kondisinya Mel, karena katanya Mel masih belum bangun sampai sekarang. Oh my god, I'm so worried about Mel. Gue juga tanya Om Raymond soal Pangeran. And then? Om Raymond bilang Pangeran selalu dampingin Mel. Ya of course Pangeran harus dampingin Mel terus. Kalau misalnya Pangeran gak dampingin Mel, pasti papahnya Mel bakal ngamuk banget. And bisnis papanya Pangeran bakal jadi taruhannya. Right? Tumben lo pinter. Kapan sampainya sini? Satu permasalahanku sama Nawang belum selesai. Sekarang timbul masalah baru gara-gara ulah Pangeran. Aku gak akan biarin masalah ini menghancurkan perusahaanku.
Aku harus bikin pangeran untuk bisa bertanggung jawab sama Mel. Supaya Pak Raymond bisa lega. Dan proyek-proyekku akan tetap bisa jalan dengan baik. Kayaknya aku harus hubungin Lydia. Hanya Lydia orang yang bisa bantu aku untuk menyelesaikan masalah. Misi. Ran, lu baik-baik aja kan? Syukurlah kalau gitu. Tadi Gio ngasih tahu kalau lu tabrakan. Gimana kejadiannya? Tak, gue mau ke toilet bentar ya. Lo tolong jagain Om Raymond sama Gio. Oke, siap. Kamu tidak usah keluar. Di sini juga ada toilet. Ya Om. Tapi saya sekalian mau beli makanan. Kasian Gio sama Atta belum makan dari tadi. Gue pingin banget bisa keluar sebentar buat nenangin diri. Permisi Om. Kita mau ngeliat kondisinya Mel. Mel, what happened to you? Kok bisa kayak gini? Mel, gue sama Fanya udah dateng. Gue gak nyangka kondisi lo bakal separah ini. Bener-bener gak nyangka lo harus gimana pas kecelakaan itu. Lo harus kuat ya Mel. Gue janji, gue bakal ada di sini buat lo. Pokoknya sampai Mel sembuh. Put, gue tahu lo pasti berat banget ninggalin pangeran di rumah sakit. Tapi sebaiknya lo jangan ketemu sama pangeran dulu ya. Karena di situasi kayak gini, gue nggak mau lo kena masalah sama bokapnya Mel atau Om Alex. Iya, gue ngerti kok. Nanti kalau gue dapat kabar dari rumah sakit, gue langsung kabarin lo ya. Iya, Ki. Lo masuk, Gi. Istirahat. Lo pasti capek. Gue cabut ya. Sekali lagi makasih ya, Ki. Sama-sama. Bye. Sebentar. Lo udah hubungin nyokap lo belum? Karena tadi Tante Lydia sempat WA gue, dia nyariin lo. Udah kok. Sorry Put, gue terpaksa bohongin lo. Gue belum siap buat hubungin nyokap gue. Gue pamit ya. Ya. Dah. Dah. Ternyata Rizky masih berat untuk ngehubungin mamanya. Sementara gue masih belum fokus untuk bantuin masalah mereka. Gue masih kepikiran banget sama batu bata.
kasihan banget Mel. Dia bisa kehilangan penglihatannya. Gue juga gak tega sama batu bata. Kalau dia harus sendirian di rumah sakit jagain Mel. Apalagi tadi gue dengar Om Alex marah banget sama batu bata. Tapi gue juga yakin Om Alex kayak gitu pasti karena dapet tekanan dari bokapnya Mel. Gimana ya perasaan batu bata? Dia pasti serba salah. Dan pasti dia gak tenang sekarang. Ibu pulang telat karena mau nengokin Tante Lydia dulu di rumahnya. Iya Bu, salam untuk Tante Lydia ya. Gue beruntung banget punya orang tua kayak ibu. Ibu peduli banget sama semua orang. Andai aja gue bisa kasih support ke batu bata seperti ibu kasih support ke Tante Lydia. Tapi gimana ya caranya? Kalau gue minta bantuan Rizky, gak mungkin. Dia pasti gak akan setuju kalau gue balik lagi ke rumah sakit. Lydia, aduh, kamu kenapa harus keluar? Kamu kan gak enak badan, harusnya istirahat di rumah. Iya Bu, saya itu masih kepikiran Rizky, gak bisa tenang. Tapi saya sekarang bingung gitu harus ngapain lagi. Lydia, kamu tenang ya. Aku yakin Rizky tuh baik-baik aja. Yang penting sekarang kamu istirahat. Supaya cepat sembuh. Dan aku akan coba bilang ke Rizky lagi ya. Iya, makasih ya Bu. Ya udah istirahat ya. Ya. Hati-hati. Aduh, dia. Nggak apa-apa, saya nggak apa-apa. Cepet pulang ya. Saya tahu, di situasi seperti ini, pasti kamu tidak kepikiran untuk makan. Saya belikan makanan untuk kamu. Makan. Kamu harus jaga kesehatan kamu. Terutama kesehatan mata kamu. Tadi saya sempat bicara kepada papa kamu mengenai kronologis kecelakaan kamu sama Mel. Tapi saya belum puas mendengar ceritanya. Saya ingin mendengar cerita langsung dari kamu. Satu pertanyaan saya. Apa yang sebenarnya terjadi? Jawab pertanyaan saya. Kalau aku jawab jujur, ini pasti akan berpengaruh ke perusahaan Papa. Jawab pertanyaan saya.
Kamu tahu betapa rasa sayang saya terhadap Mel. Kejadian ini membuat saya hancur, Pangeran. Hancur. Saya minta maaf, Om. Saya belum selesai bicara. Sebelum kamu jawab, saya ingin satu pertanyaan untuk kamu. Benar kamu mencintai Mel? Om, saya minta sama Om, tolong jangan hubungin perasaan saya sama Mel, sama hubungan bisnis antara Om dan Papa saya. Jangan pernah mengatur saya, Pangeran. Jawab pertanyaan saya. Simpel. Tapi saya akan bertanggung jawab, Om. Saya yang bertanggung jawab sampai Mel benar-benar sembuh. Kamu bicarakan tanggung jawab ke saya. Kamu tahu arti tanggung jawab kamu dari saya. Mata kamu yang akan membayarnya. Ayo, kita ke kamar Mel. Relax. Sampai kapan sih dia nggak sadar kayak gini, Tash? Mana gue tahu sih. Mel, bangun. Kita udah ada di sini, lo nggak kangen apa sama kita? Apa gue perlu instastory lo biar lo bangun ya? Fanya, gue tahu maksud lo baik, tapi kayaknya timingnya kurang oke ya. Maksudnya Mel kan juga lagi kayak gini. Yang ada dia bisa marah besar kali sama lo. Ya tapi dia nggak sadar-sadar, Tash. Gue khawatir. Bisa-bisanya sahabatnya lagi sakit kayak gini malah di story-storyin. Udah nggak usah ribut. Maksudnya Fanya baik kok, supaya temennya cepet sadar. Tapi nggak gitu juga kali, Ji. Iya. Cuma caranya aja yang salah. Please guys, Non Mel lagi istirahat, jangan berisik, oke? Kamu beruntung sekali, Pangeran. Beruntung sekali. Kamu adalah laki-laki dicintai oleh Mel. Coba kalau tidak, sudah habis kamu sama saya. Saya akan membuat perhitungan sama kamu. Ya Om. Dan saya minta maaf. Saya yakin Mel akan sembuh seperti sedia kala. Saya akan berusaha semaksimal mungkin. Tapi kalau tidak bisa, siap-siap aja kamu. Kamunya akan menjadi tanggung jawabnya. Mengerti? Mengerti? Ya Om. Good. Perfect.